Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu ya rabbana kaffir anna dunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a li yawmina ilal hisab. Amin amin Fattahu amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustazah, para ibu-ibu hajjah, hadirat sekalian jamaah Majelis Taklim Nurul Anam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan yang akan kita pelajari serta yang tadi sudah dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita berikutnya tentang sholat musafir, tentang sholat orang dalam perjalanan. Seorang yang pergi dari tempat tinggal asalnya, keluar dalam batas tertentu, sudah keluar dari kampungnya, maka dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, ini boleh mendapatkan keringanan dari sholat. Cuma keringanan yang dimaksud di sini bukan berarti sholatnya perek, bukan. Tapi tetap melaksanakan kewajiban, tapi dalam bentuk sholat yang lain. Ini bentuk sholat musafir ini nanti akan kita lihat ada yang namanya sholat jamak, ada yang namanya sholat qashar. Nah, ada di pelajaran ke-15 yang akan kita baca berikut ini. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisa asyara fi sholatil musafiri. Sholatul musafiri yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan qasrud duhri wal asri wal isya'i rak'ataini wa jam'uhuma. Ad-darsul khamisa asyara, pelajaran yang ke-15 di sholatil musafiri, dalam sholatnya musafir. Pelajaran yang ke-15 ini menerangkan tentang sholatnya musafir. Berarti kita udah belajar 1-14. Ulangannya belum. Ulangannya belum. Ya, saya juga malas ngoreksinya ulangan. Pelajaran yang ke-15 ini tentang sholat musafir. Sholat musafir yajuzu lil musafiri, boleh untuk orang yang bepergian, safaron tawilan, dengan perjalanan yang jauh, mubahan, yang mubah, qasrud dhuhri, meringkas sholat zuhur, wal asri, dan sholat asar, wal isya'i, dan sholat isya.
Diringkas rokaataini dua rakaat. Wa jam'uhuma, dan menjamak atau menggabungkan zuhur dan asar. Untuk orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan, maka dia boleh meringkas sholat dan menjamaknya. Namun di sini ada beberapa syarat yang disebutkan oleh musannif, oleh pengarang di sini. Yang pertama, sholat boleh dikosor, boleh dijamak kalau perjalanannya safaron mubahan, safaron tawilan dulu yang pertama. Kalau perjalanannya adalah perjalanan yang jauh. Jadi perjalanannya kalau timbang ibu dari rumah ke Pasar Ceger nggak boleh. Ibu dari sini kemudian ke Harmoni nggak boleh kosor, nggak boleh jamak, karena hanya perjalanan yang pendek, bukan perjalanan panjang atau perjalanan jauh. Cuma perjalanan jauh saja yang boleh menggunakan rukhsah atau keringanan sholat ini. Perjalanan jauh yang dimaksud di sini adalah perjalanan 2 marhalah. 2 marhalah itu 85 km, Bu. Dari sini kemana kira-kira ya? 85 km. Bandung udah ya? Lebih itu udah Bandung. Perjalanan dari sini ke Bandung udah 85 km. Atau dari sini ke Cikampek, udah. Cikampek itu udah 70 km. Dan kalau mulainya dari Jakarta, tapi kalau dari Tangsel itu udah 85 km, maka sudah boleh mendapatkan rukhsah atau dispensasi dari pelaksanaan sholat ini. Kemudian yang kedua, boleh mendapatkan rukhsah kalau perjalanannya perjalanan yang mubah. Mubah itu perjalanan yang diperbolehkan. Jika perjalanannya perjalanan yang haram, maka nggak boleh. Perjalanan yang makruh juga nggak boleh. Perjalanan yang haram itu gimana? Perjalanan yang haram memang ibu kita niat berangkat dari sini untuk melaksanakan perbuatan yang Allah larang. Niat pengen ke Bandung karena di Bandung pengen ngejarah. Kemarin kan lagi musim jarah, Bu ya. Iya, jarah, ada anggota apa namanya? Pokoknya ada orang-orang yang pada ngejar niat ke Bandung, katanya di Bandung ada penjarahan, dibuka pabrik-pabrik. Niatnya pengen ngejarah ke Bandung, maka nggak boleh. Ketemu masjid di sono, kemudian ibu pengen mengkosor sholat zohornya jadi 2, asarnya jadi 2, nggak boleh. Pengen jamak zohor digabungkan dengan asar, dilakukan di waktu asar, nggak boleh. Karena perjalanan maksiat atau perjalanan yang haram, nggak boleh. Perjalanan yang boleh mendapatkan rukhsah atau keringanan sholat ini harus perjalanan yang sifatnya mubah atau boleh. Dan perjalanan yang dimaksud di sini perjalanan yang maksiatnya memang maksiat untuk maksiat dengan perjalanan tersebut. Jadi ada status orang yang perjalanannya adalah perjalanan untuk maksiat. Jadi ada orang yang maksiat, dia maksiatnya ya maksiat karena memang melakukan perjalanan itu. Namanya asin bis safar. Asin bis safar itu seperti contoh tadi. Dia pergi ke Bandung, niatnya pengen jarah, niatnya pengen ngerampok. Itu namanya asin bis safar. Memang dari awal dia sudah niat melaksanakan maksiat, ini namanya asin bis safar. Yang seperti ini nggak boleh. Nah, bagaimana kalau dia sebenarnya niatnya pengen silaturahim? Boleh nggak Bu silaturahim? Sunnah nggak? Sunnah, bikin panjang umur silaturahim. Pengen ke Bandung, niatnya silaturahim, tapi di tengah jalan ketemu maksiat. Nah, yang seperti ini beda halnya. Kalau yang pertama tadi memang niatnya dari awal udah maksiat. Tapi kalau niatnya dari awal bukan untuk maksiat, untuk sesuatu yang diperbolehkan, tapi di pertengahan jalan ketemu sama maksiat, maka tetap boleh jamak, boleh kosor. Orang berangkat dari sini niatnya pengen silaturahim, tapi di pertengahan jalan kemudian dia melakukan maksiat,
melakukan satu perbuatan yang Allah marah, yang Allah ridho, maka itu disebut dengan asin fis safar. Orang yang melakukan maksiat dalam perjalanannya, bukan melakukan maksiat sebab dari awal perjalanannya, bukan melakukan maksiat mulai dari niatnya, bukan, tapi dia melakukan maksiat dalam perjalanan. Nah, yang kedua ini maksiat dalam perjalanan, ini sifatnya baru datang, artinya tidak dari awal itu maksiat. Yang tidak diperbolehkan kalau dari awal, dia dari awal berangkat udah niatnya maksiat, maka nggak boleh mendapatkan rukhsah, jamak nggak boleh, qasar juga nggak boleh. Ini yang dimaksud dengan safaron tawilan mubahan, haruslah perjalanan yang mubah. Pergi jauh perjalanannya, orang udah ke Cirebon udah 250 km, padahal dua markah malah itu cuma 85 km. Dia udah sampai, tapi niatnya dari awal ke Cirebon itu pengen balas dendam, pokoknya pengen berantem ke sono, maka dia namanya asin bis safar. Dia orang yang maksiat sejak awalnya, niatnya maksiat. Yang seperti ini juga nggak boleh, sama kayak orang jara tadi, tidak boleh mendapatkan keringanan rukhsah sholat, nggak boleh. Ini juga berlaku untuk puasa, Bu. Kita kalau jalan dalam musafir, dalam perjalanan jauh, boleh nggak buka puasa? Boleh, syaratnya sama. Perjalanannya harus perjalanan yang mubah, 2 marhalah lebih, dan juga mubah di sini artinya dari awal memang niatnya bukan niat maksiat. Kalau niatnya niat jarah tadi, niatnya niat berantem, maka nggak boleh buka puasa. Sama bentuk syaratnya ini sama seperti sholat. Nggak boleh dia di rest area kemudian mampir ke tukang jajanan atau mampir ke restoran, nggak boleh puasa Ramadan ya, karena niatnya memang dari awal sudah maksiat. Berlaku ini untuk sholat, artinya rukhsah sholat juga untuk rukhsah berbuka puasa di bulan Ramadan. Jadi niatnya dari awal ini harus niat perjalanan yang diperbolehkan, nggak boleh perjalanan yang diharamkan. Nah, kemudian yang tadi sudah kita baca, diperbolehkan di sini mengqashar sholat zuhur dan asar dan isya dua-dua. Ada istilah qashar, ada istilah jamak. Qashar itu artinya ringkas, Bu. Jadi meringkas sholat yang tadinya 4. Kalau kita perhatikan di situ cuma 3 sholat, yaitu zuhur, asar, isya. Boleh meringkas sholat yang 3 ini. Zuhur yang asalnya berapa rakaat, Bu? 4, boleh diringkas jadi 2. Asar asalnya berapa rakaat? 4 juga, boleh diringkas jadi 2. Demikian juga isya yang asalnya 4 rakaat, boleh diringkas jadi 2. Ini yang dimaksud dengan qashar. Qashar meringkas sholat. Nah, satu lagi ada istilah jamak. Jamak ini artinya menggabungkan sholat dalam satu waktu. Ada 2 istilah yang berbeda di sini. Karenanya pembahasannya juga sebenarnya ada pembahasan yang berbeda. Kalau qashar itu meringkas, kita boleh mengqashar sholat dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi tadi. Perjalanannya perjalanan yang jauh, mubah, kita boleh mengqashar sholat. Hanya mengqashar saja itu boleh, cuma mengqashar saja boleh. Pergi dari sini, dari Ceger ke Cirebon. Nah, sampai Cirebon perjalanan sekarang kan makin cepat. Ya paling berangkat dari sini, misalnya ibu berangkat dari sini emang udah dari waktu pagi sampai zuhur kan nggak ada sholat wajib. Berangkat dari sini jam 6:30 sampai Cirebon ya paling 9:30 udah sampai, atau 10:30, belum masuk waktu zuhur. Nanti sampai di Cirebon udah istirahat, masuk waktu zuhur, ibu boleh qashar aja. Jadi sholat zuhurnya 2 rakaat. Waktu diajakin lagi sholat, ayo sholat lagi ya, sholat asar sekalian, enggak, saya ntar aja, asarnya ntar aja, pengen leha-leha dulu, pengen ngobrol-ngobrol dulu. Jadi mengqashar doang, hanya mengqashar saja.
dikosor saja, yang tadinya 4 zuhur jadi 2. Nanti waktu datang asar, azan, masuk waktu asar, sholat asar lagi, dikosor lagi boleh. Yang tadinya 4 jadi 2. Ini namanya mengkosor. Boleh kita mengkosor tok, hanya mengkosor itu saja tanpa menjamak boleh. Nanti begitu datang waktu sholat maghrib, nggak boleh kosor, karena maghrib bukan termasuk yang disebutkan di sini. Maghrib bukan termasuk sholat yang boleh diringkas. Kalau maghrib diringkas, ya bingung jadinya berapa? 1,5, separoh. Lah kalau 1,5, salamnya waktu ruku. Jadi ibu ruku, salam dah nengok waktu ruku, namanya 1,5 itu. Nggak bisa, kalau maghrib nggak bisa dikosor. Datang waktu sholat maghrib biasa. Nanti datang waktu sholat isya, boleh kosor. Boleh ibu ringkas sholat isya jadi 2 rakaat saja. Ini mengkosor saja tanpa menjamak. Ini satu hal atau satu pembahasan tentang kosor. Jadi kosor itu meringkas sholat. Boleh kita meringkas sholat yang 4 rakaat ini. Kemudian yang kedua ada istilah jamak. Nah, jamak di sini penyebutan dalam kitab barusan kita baca, jamak di sini sebenarnya wajib penghuma menjamak keduanya. Padahal sholatnya tadi yang disebut adalah 3. Sholat zuhur, asar dan isya. Ya, menjamak keduanya. Kenapa disebut keduanya? Padahal di sini ada 3. Yang dimaksud dengan menjamak keduanya, menjamak zuhur dan asar. Nah, kalau isya gimana? Isya nggak bisa dijamak dengan asar. Isya nanti dijamaknya dengan maghrib. Jamak ini artinya menggabungkan sholat dalam satu waktu. Kita pergi dari sini ke Sukabumi, sampai Sukabumi jam 11:30 siang misalnya. Belum waktu zuhur, belum masuk. Masuk waktu zuhur, maka kita boleh sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kemudian lanjut sholat asar. Masing-masing tetap 4 rakaat. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Ini namanya menjamak sholat, menggabungkan, hanya menjamak saja, tidak mengkosor, tidak diringkas, tapi dijamak. Rakaatnya tetap 4. Asar nanti masuk waktu asar, nggak usah sholat lagi. Orang udah sholat tadi, dipaksa-paksain ya nggak usah sholat. Orang tadi udah sholat, karena sholat wajib itu tidak boleh diadah kecuali sholat yang berikutnya lebih sempurna. Masuk waktu sholat maghrib, boleh ibu jamaah lagi. Atau maghrib masih belum selesai, lagi tanggung ngobrol-ngobrol sama saudara, sama sanak kerabat di sana, ntar aja maghribnya, ntar ada malaman. Tapi harus niat maghribnya ntar dalam hati, nanti maghribnya jam 8 atau jam 10. Nanti udah masuk waktu sholat isya, ya mungkin jam 8 sesuai dengan tadi, atau mungkin enggak sesuai dengan niat tadi, nggak apa-apa. Yang penting sudah masuk waktu sholat isya, maka sholat maghribnya dilakukan di waktu isya. Ini yang namanya jamak. Menjamak itu artinya menggabungkan 2 sholat zuhur asar dalam satu waktu, atau maghrib isya dalam satu waktu. Ini gambaran yang kedua, yaitu jamak saja, dijamak saja tanpa dikosor. Gambaran yang ketiga, boleh juga kita menjamak sekaligus mengkosor. Menang banyak nih bu, menjamak sekaligus mengkosor boleh. Sampai di tempat tujuan memang udah jauh, perginya udah ke daerah Semarang, sampai ke tempat tujuan jam 12:30 siang, sudah masuk waktu zuhur. Maka di waktu zuhur ini kita boleh menjamak sekaligus mengkosor. Kita menjamak sholat asar kita gabungkan nanti di sholat zuhur, tentunya dengan 2 kali sholat. Maksudnya salam yang berbeda, niat yang berbeda. Sholat zuhur dulu, sholat zuhur, niatnya niat jamak sekaligus kosor, jamak dengan asar. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, 2 rakaat doang, karena sudah dikosor niatnya.
niat zuhurnya dijamak dan dikosor 2 rakaat salam, bangun lagi qomat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sholat lagi, Allahu Akbar, sholat asar, padahal masih jam setengah 1. Sholat asarnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ini namanya menjamak dan mengkosor sekaligus. Jadi jamak saja boleh, kosor saja boleh, kita ambil jamak dan kosor juga boleh. Maghrib dan isya sekarang, maghrib dan isya juga boleh dijamak, tapi yang dikosor hanya isyanya saja, maghribnya tidak boleh dikosor. Tadi jam 6 masuk waktu maghrib, tapi masih tanggung, masih pengen ngobrol-ngobrol, ntar aja sholatnya nanti di waktu isya. Maka saat sudah masuk waktu isya, jam 7:30 misalnya, maka sudah boleh kita melaksanakan sholat isya dulu. Sholat isya itu 4, yang tadinya 4 diubah atau dikurang jadi 2, namanya kosor. Maghribnya dijamak, maghribnya tetap 3, tapi dia digabungkan. Tadinya di waktu maghrib, tapi kita gabungkan di waktu isya. Ini namanya menjamak kosor. Boleh kita ambil dua-duanya. Ini rukhsah atau keringanan yang diperoleh untuk orang musafir, orang dalam perjalanan. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini sholat adalah ibadah yang pokok dalam agama Islam. Selama seseorang masih sadarkan diri, masih ada nyawa di badannya, masih ada kesadaran, masih ada ingatan, maka sholat wajib. Meskipun dia sudah tidak bisa interaksi sama orang, udah tidur aja, pokoknya mata merem aja udah gak bisa dibuka, tapi dia masih sadar bahwa diri dia ada, dia masih berasa bahwa diri dia ada. Walaupun orang ngomong udah gak kedengeran misalnya, orang ngomong udah gak kedengeran, tapi dia masih sadar bahwa dia itu masih ada di situ. Nah, yang seperti ini, selama masih ada kesadaran dalam dirinya, maka orang tersebut tetap wajib sholat. Betul, kosor dan jamak ringanan merupakan rukhsah, tapi dalam sholat tidak ada rukhsah sholat nggak ada, tidak ada rukhsah nggak sholat nggak ada, kecuali buat ibu-ibu yang halangan. Nah, ibu-ibu yang halangan sebulan sekali emang itu wajib berhenti, nggak boleh sholat, malah haram. Tapi untuk selain yang dalam haid atau nifas, maka sholat tetap wajib meskipun udah berbaring di tempat tidur aja. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya. Waktu kita tidak bisa berdiri, maka sholatnya duduk. Waktu tidak bisa duduk lagi maka sholatnya berbaring miring. Berbaring miring juga tidak bisa, maka tidur sholatnya, celentang. Nah, masih nggak bisa juga mengisyaratkan dengan anggota badan, takbirnya susah ngangkatnya, tapi masih sadar, isyarat aja, isyarat dengan mata. Yang penting mengalirkan atau membacakan semua bacaan-bacaan sholat. Tangannya diam aja, udah nggak kuat ngangkat tangan, matanya juga udah nggak kuat buat isyarat pakai mata. Yang penting alirkan atau bayangkan dia sholat sambil Allahu Akbar dalam kesadarannya dia. Takbir, kemudian baca Fatihah, kemudian takbir lagi, baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana lakal hamdu. Nah, ini sholat yang merupakan ibadah pokok dalam agama Islam. Tidak ada keringanan yang sifatnya perek sholat atau boleh nggak sholat, nggak ada. Kalaupun ada keringanan yang sedang kita bahas, yaitu keringanan mengkosor atau menjamak. Nanti secara rinci, ini perjalanan secara rinci, syarat-syarat sholat dalam perjalanan ini akan kita bahas dalam bacaan-bacaan dan pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, marhalah ini Bu, dua marhalah ini 85 km ini ukuran yang juga bisa dipakai untuk selain sholat.
Selain sholat, kadangkala ukurannya ngikutin ukuran sholat. Contoh misalnya, seseorang boleh berbuka puasa ya kalau perjalanannya sudah 2 marhalah, ukurannya sama seperti ukuran sholat. Contoh. Kemudian 2 contoh lagi, seseorang ingin nikah perempuan, sementara walinya tidak ada. Walinya tidak ada di kampung itu. Boleh diambilkan wali, namanya wali hakim. Nah, wali hakim ini boleh mengambil alih menikahkan dengan syarat kalau memang wali aslinya atau bapak aslinya itu tidak ada di tempat dan lebih dari 2 marhalah. Kalau masih ada di sekitaran situ, belum 2 marhalah, harus dijemput. Jemput, dihadirkan di situ. Jadi 2 marhalah ini bisa jadi patokan semuanya ibadah. Bisa jadi patokan ibadah-ibadah, beberapa ibadah, diantaranya ibadah puasa tadi. Kemudian syarat untuk wali bisa wali mengangkat wali hakim. Ini kalau dia tidak ada di tempat dan sedang ada di luar daerah, tapi 2 marhalah. Kalau masih 1 marhalah atau masih 40 kilo, jemput, hadirkan di tempat nikah itu. Nah, satu lagi contoh, kewajiban jihad atau kewajiban perang di jalan Allah ini juga diambil dari jarak sholat, masafatul qasri istilahnya, dari jarak boleh sholat. Kita boleh mengqasar sholat, jarak boleh mengqasar sholat berapa marhalah tadi Bu? 2 berapa kilometer? 85 kilometer. Kewajiban jihad, berjuang ke medan peperangan untuk orang laki-laki yang sehat, tidak sakit, dan yang tidak punya uzur lainnya, seperti tua misalnya, dia anak muda atau dia masih kuat, sehat. Ini kewajiban berjihad ini untuk orang yang berada di lingkup 2 marhalah itu. Kalau lebih dari itu maka nggak wajib ain atau nggak fardu ain. Contoh begini, ada perangnya di Surabaya, ibu ada di Ceger. Karena itu sudah lebih dari 2 marhalah, maka tidak wajib datang ke sana, kecuali ada yang memberikan fatwa ulama atau pemerintah yang mewajibkan. Tapi secara hukum fikih, karena itu sudah lebih dari 2 marhalah, maka dia tidak wajib datang ke sana. Nah, yang wajib yang mana? Yang wajib adalah orang-orang yang berada di lingkup 2 marhalah itu, radius 85 km itu. Orang yang berada di radius 80 km kota pecahnya pertempuran, itulah yang wajib. Jadi kalau di sini, di Ceger ini misalnya ada peperangan, maka yang wajib adalah orang yang ada di radius 85 km atau 2 marhalah itu. Kesono, ya berarti kena juga tuh orang Cikampek kalau ke arah timur. Sono, orang Serang kena juga, wajib datang kembali. Sana orang Bogor kena juga, wajib datang kembali. Sono orang Jakarta Utara misalnya, wajib juga datang kembali, karena masih 2 marhalah. Nah, yang jauh-jauh orang Surabaya nggak wajib. Kewajiban 2 marhalah, batas atau masafatul qasri, batas dalam boleh mengqasar sholat 2 marhalah, ini menjadi patokan beberapa hukum dalam hukum fikih, dalam hukum Islam, diantaranya hukum jihad. Nah, ini juga terjadi ketika ada resolusi jihad. Ibu pernah dengar nggak Bu resolusi jihad? Bu, pernah dengar nggak resolusi jihad? Saya cerita dikit ya. Resolusi jihad nih. Waktu tahun 1945 bulan Oktober itu sekutu datang lagi. Saat itu kota Surabaya yang dituju, bukan Jakarta, bukan juga Tangerang Selatan, tapi yang dituju adalah kota Surabaya. Itu kita udah merdeka Bu. Kita sudah merdeka. Merdeka kan 17 Agustus 45. Nah, ini udah bulan Oktober. Jepang udah nggak ada, Belanda udah nggak ada, semuanya. Tapi datang lagi Oktober.
bulan Oktober. Ini pejuang-pejuang di Surabaya ini kewalahan untuk menghadapi tentara sekutu yang sedemikian canggih senjatanya. Nah, singkatnya para pejuang kemudian datang kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ke Tebuiran datang. Maka Hadratus Syekh musyawarah bersama para ulama mewajibkan fardu ain bagi orang yang berada 2 marhalah dari kota Surabaya, laki-laki dalam keadaan sehat dan masih kuat, maka fardu ain pergi ke Surabaya. 2 marhalah ini yang tadi pembahasan sholat qashar kita 85 km radius dari Surabaya, maka wajib datang ke Surabaya untuk ikut perang karena sekutu udah turun semua. Nah, sekutu tentaranya canggih-canggih senjatanya, dan juga bukan cuma satu negara ya, ada Perancis, Inggris, Amerika datang merubutin kita. Nah, disitulah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, semacam wajib jihad ke Surabaya untuk orang-orang yang berada di 2 marhalah, yang berada di radius 85 km. Datang semuanya itu, dari Mojokerto datang ke Surabaya, dari Trenggalek datang ke Surabaya, dari Kediri datang ke Surabaya semuanya. Ini terjadi bergelombang, dan kebanyakan yang belajar adalah kebanyakan yang pergi adalah orang-orang yang pada ngaji, santri, baik santri yang mondok maupun santri kalong. Yang kayak ibu ini kan santri kalong ya, ngaji pulang lagi kan begitu. Kebanyakan yang berangkat ke Surabaya adalah para santri. Ini mulai dari tanggal 22 Oktober terus Surabaya, puncaknya 10 November. 10 November hari apa, Bu? Bu Guru nggak ada ya? Hari apa? Hari Pahlawan. Nggak bakal ada 10 November tanpa ada 22 Oktober. Jadi awalnya 22 Oktober ketika Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Isinya antara lain orang laki yang dalam keadaan sehat dan berada di radius 80 km, 85 km atau 2 marhalah dari Surabaya, fardu ain berangkat ke Surabaya. Berangkat, Bu, orang-orang yang pada ngaji atau santri. Makanya 22 Oktober disebut sebagai hari santri. Gara-gara itu gak bakal ada 10 November hari pahlawan kalau nggak ada hari santri. Dan ini baru kemarin 2017 diresmiin. Dulu zaman ibu sekolah ada nggak hari santri? Nggak ada, ditutupin, Bu, tutupin. Padahal sebenarnya yang paling berjasa itu adalah orang-orang yang ngaji ini, para santri ini, murid-muridnya para kiai yang ikut membidani lahirnya Indonesia dan juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi singkatnya 2 marhalah atau 85 km ini bisa dijadikan, pertama memang dasarnya adalah untuk sholat qashar, tapi kemudian bisa juga untuk dasar-dasar hukum yang lain seperti puasa boleh, buka, kemudian wali hakim tadi, dan juga untuk jihad. Dari sini, dari Ceger ke Palestina lebih 2 marhalah nggak, Bu? Lebih. Jadi kalau ada perang di Palestina, ibu wajib nggak ke sana? Nggak usah, nggak wajib, karena bukan orang yang ada di 2 marhalah itu. Nah, as-safarut tawil huwa marhalatani wa hiya masiratu yaumaini wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.